Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, dalam pembelajaran fisika. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai energi. Nah, apa yang dimaksud dengan energi? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi mempunyai manfaat luar biasa bagi kehidupan di bumi jika terjadi perubahan bentuk energi. Misalnya, lampu listrik akan bermanfaat jika ada perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Sebagai seorang pelajar, setiap pagi kamu harus makan makanan bergizi untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam tubuhmu, sehingga kamu merasa segar dan semangat untuk belajar. Namun, jika belum makan, kamu merasa lemas, lesu, dan tidak bersemangat untuk belajar akibat tidak ada energi yang masuk ke tubuhmu. Tidak hanya makanan yang berperan sebagai sumber energi bagi makhluk hidup. Panas matahari juga menjadi sumber energi utama bagi kehidupan di muka bumi. Misalnya digunakan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Selain energi dari panas matahari, terdapat pada energi angin, energi air, energi panas bumi, dan energi gelombang air laut. Berbagai sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur dan menghayati kebesaran Tuhan yang telah mengaruniakan berbagai sumber energi. Energi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, energi potensial. Energi yang tersimpan dalam suatu benda sehingga mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha disebut dengan energi potensial. Energi potensial juga dapat didefinisikan sebagai energi yang dimiliki benda karena posisinya. Energi potensial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, energi potensial gravitasi. Secara kualitatif, energi potensial gravitasi dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalnya, kamu menahan sebuah batu dengan massa M pada ketinggian H. Batu tersebut mempunyai energi potensial akibat posisinya relatif terhadap bumi atau tanah. Batu memiliki kemampuan untuk melakukan usaha karena jika batu tersebut kamu lepas, maka batu akan jatuh ke tanah akibat gaya gravitasi dan bahkan akan meninggalkan bekas cekungan di tanah. Secara matematis, energi potensial gravitasi dinyatakan EP sama dengan M kali G kali H, yang mana EP adalah energi potensial, M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian benda terhadap acuan. Selanjutnya, yang kedua yaitu energi potensial pegas. Jika kamu menarik sebuah pegas dan melepaskannya lagi, apa yang kamu amati? Ya, benar. Pegas akan meregang ketika kamu memberi gaya tarik dan akan kembali seperti semula jika gaya tersebut kamu hilangkan. Hal itu terjadi karena pegas mempunyai sifat elastis. Konsep elastisitas pada pegas menentukan energi potensial pegas. Energi potensial pegas didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan gaya pegas untuk meregangkan pegas sejauh X meter.
Perhatikan grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas pada gambar berikut. Berdasarkan grafik tersebut dapat ditentukan energi potensial pegas yaitu EP sama dengan setengah kali F kali delta X atau EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Yang mana EP adalah energi potensial pegas, F adalah gaya pegas, delta X adalah pertambahan panjang pegas, dan K adalah konstanta pegas. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Buah kelapa dengan massa 2,5 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 4,5 meter. Jika percepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, berapa energi potensialnya? Nah, dari soal dapat kita ketahui bahwa M sama dengan 2,5 kg, H sama dengan 4,5 meter, dan G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, sesuai dengan persamaan energi potensial gravitasi, yang mana EP sama dengan M kali G kali H. Lanjut, kita masukkan nilainya yaitu EP sama dengan 2,5 kali 9,8 kali 4,5. Yang mana hasilnya yaitu EP sama dengan 110,25 Joule. Selanjutnya, jenis energi yang kedua yaitu energi kinetik. Energi kinetik disebut juga dengan energi gerak. Kinetik berasal dari kata Yunani yaitu kinetikos yang berarti gerak. Energi kinetik didefinisikan sebagai energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya. Semakin cepat benda bergerak, maka energi kinetiknya semakin besar. Energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Secara matematis dapat dinyatakan EK sama dengan 1/2 mv kuadrat. Yang mana EK sama dengan energi kinetik, M adalah massa benda, V adalah kecepatan benda. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah mobil memiliki massa 500 kg melaju dengan kecepatan 25 meter per sekon. Hitunglah energi kinetik mobil pada kelajuan tersebut. Dari soal dapat kita ketahui bahwa M sama dengan 500 kg dan V sama dengan 25 meter per sekon. Yang ditanyakan yaitu energi kinetik. Sesuai dengan persamaan energi kinetik yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilainya yaitu EK sama dengan setengah kali 500 kali 25 kuadrat. Yang mana hasilnya EK sama dengan 156.250 Joule. Jadi, besar energi kinetiknya sebesar 156.250 Joule. Selanjutnya, penerapan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan beberapa penerapan energi potensial dan energi kinetik, antara lain yaitu yang pertama, pembangkit listrik tenaga air atau sering kita sebut dengan PLTA. Penerapan energi potensial dan kinetik dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Sebagai bahan baku PLTA diperoleh dari sungai secara langsung atau air sungai ditampung dahulu bersama air hujan dengan menggunakan waduk sebelum disalurkan untuk memutar turbin. Turbin digerakkan oleh air sehingga mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik yang akan memutar rotor pada generator untuk menghasilkan energi listrik yang kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua yaitu timbangan. Penerapan energi potensial pegas digunakan pada timbangan. Pegas tidak akan mengeluarkan energi jika ia berdiri sendiri.
Namun ketika kita letakkan benda di atas pegas pada timbangan, maka ia akan mengeluarkan energi potensial. Dengan demikian, timbangan akan menunjukkan fungsinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu elektron bergerak mengelilingi inti. Energi kinetik dimiliki oleh seluruh benda yang memiliki massa dan bergerak dengan kecepatan tertentu. Peristiwa yang menunjukkan energi kinetik, misalnya pergerakan elektron yang mengelilingi inti. Elektron yang bergerak dengan mengelilingi inti ini memiliki kecepatan dan massa tertentu sehingga memiliki sebuah energi kinetik. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian belajar di rumah. Selalu patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah untuk mencegah penularan virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.